Nama saya Francisca Yuliana dari kelompok 8. Pengertian Pancasila menurut ahli dan tokoh nasional. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang perilaku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Makna dan aktualisasi Pancasila. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan pengaktualisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Slide selanjutnya itu tentang makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa Indonesia adalah suatu negara yang mengakui adanya Tuhan. Karena agamalah yang mengajarkan manusia untuk mengenal, mengetahui, mempelajari nilai-nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia tidak memaksa dan tidak memaksakan agama, karena agama adalah merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. Berikut adalah arti dan makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Pengakuan adanya causa prima, sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksakan warga negara untuk beragama. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. 6. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara menjadi mediator ketika terjadi konflik. 7. Bertoleransi dalam beragama. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam mengaktualisasikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif antara lain. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu makna dan aktualisasi Sila Persatuan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum, mulai dari undang-undang hingga putusan pengadilan, harus mengacu pada terciptanya sebuah peraturan warga bangsa. Otonomi daerah yang terdampak lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membela wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah. Yang keempat yaitu makna dan aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulukan diadakannya musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu, semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Makna dan aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan bidang ekonomi. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta menghormati hak-hak orang lain.